Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya. Belajar tentang bahasa Inggris, terutama tentang tenses. Kita lanjut tentang perfect. Ini yang ketujuh ya, present perfect tense. Setelah belajar tentang simple present, present continuous, simple past tense, past continuous, simple future, dan future continuous, kita lanjut ke perfect ya. Apa itu perfect? Sebelum kita membahas tentang rumus yang verb, noun, dan adjective, kita harus tahu definisinya dulu ya. Apa sih itu present perfect tense? Oke, kita langsung ke definisinya atau pengertiannya. Present artinya sekarang, perfect sempurna atau sudah dilakukan ya. Sudah sempurna dilakukan. Tense yaitu bentuk waktu. Nah, kalau diartiin bentuk waktu sempurna sekarang atau definisinya yang lebih mudah dipahami itu ini. Yaitu bentuk waktu yang sudah sempurna atau selesai dilakukan tapi masih berkaitan atau ada hubungannya sampai hingga sekarang, sampai masa sekarang. Masih berhubungan atau berkaitan. Bentuk waktu yang sudah sempurna dilakukan dan masih berkaitan dengan waktu sekarang. Betul, definisinya seperti itu dulu ya. Nah, sebelum masuk ke verb, noun, dan adjective, pastikan dulu definisi present perfect tense seperti ini. Itu yang mana hal yang sudah dilakukan, cuman sampai sekarang masih berkaitan dan masih ada hubungannya. Nah, sekarang kita lanjut ke verb. Rumus yang pertama yaitu kata kerja. A, verb. Clue-nya adalah yang pertama yang saya bulat ini wajib banget ya. Artinya kalau nggak pakai have atau has pakai verb 3, itu bukan ciri-cirinya si perfect. Oke? Jadi ciri-ciri yang paling utama adalah menggunakan have atau has plus verb ketiga atau past participle. Apa itu past participle? Ya bentuk kata kerja yang ketiga. Kalau nanti ada regular dan irregular, biasanya kan kita hafal tuh yang work, worked, worked. Nah gitu. Terus kalau ada yang irregular, ada yang see, saw, seen. Yang seen yang diambil. Atau speak, spoke, spoken. Atau drink, drank, drunk. Berarti drunk yang diambil. Itu verb 3. Jadi ciri-ciri yang namanya ada perfect itu pasti ada have atau has. Dan menggunakan verb ketiga setelah has. Jangan sampai verb 1 ya. Kalau verb 1 bukan perfect namanya. Apalagi kalau setelah have atau has-nya adalah kata benda. Nah, itu makna have atau has itu adalah memiliki. For example, I have some money. Aku punya uang. He has a good pen. Dia punya pulpen yang bagus. Mempunyai atau memiliki. Itu ya artinya kalau di belakang have atau has-nya adalah noun atau kata benda. Kalau di belakang verb 3, automatically itu adalah perfect. Have dan has ciri-ciri present. Nanti kalau past beda lagi ya, past perfect. Nah, nggak boleh memakai been, belum saatnya. Ini nanti di continuous nanti. Atau yang menggunakan atau melibatkan to be. Bentuk ketiga dari be yaitu SMR, bentuk keduanya was were, bentuk ketiganya been. Itu nanti, bukan saatnya ya, bukan di rumus verb karena kata kerja nggak boleh ketemu to be dalam artian sederhananya. Ciri-ciri yang ketiga menggunakan sejak atau selama. Ingat, for di sini adalah selama, bukan untuk. Jadi sesuai konteks kalimatnya kalau kita bahas tentang perfect, automatically adalah for adalah selama. For 2 years artinya selama 2 tahun, bukan untuk 2 tahun, nggak nyambung kan artinya. Since artinya sejak. Mirip seperti pengucapan dosa ya, dosa-dosa since. Sama. Bukan science itu nantinya pengetahuan. Jadi jangan salah melafalkan ya. Since ini for nggak wajib sih sebenarnya, cuman ini sebagai pelengkap ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumus. Rumus yang positif, kalimat positif ada subjek plus have atau has plus verb 3 wajib tadi ya, plus objek atau komplement atau pelengkap plus sejak atau selama, since or for. Kalau negatifnya, nah seperti materi-materi sebelumnya saya sampaikan, naruh ciri-ciri negatif kan not nih. Naruh kata not itu selalu di setelah kata bantu atau setelah keterangan seperti is, are, were, was, do, did, do, does, did, dan juga seperti have atau has atau had
dan lain-lainnya. Jangan setelah kata kerja atau jangan setelah subjek. Seperti itu ya. Jadi subjek plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement plus since atau for. Kalau interrogatifnya ya tinggal dibalik, have has-nya di depan, subjeknya di urutan kedua. Terus lu urus deh verb ketiga, object atau complement atau since atau for. Plus question mark, jangan lupa tanda tanyanya ya. Nah, setelah question mark atau tanda tanya, jawabannya antara yes dan no. Kalau yes, subject plus have or has. Kalau no, subject plus have or has dan tambah not. Itu ya, jelas banget ya. Keterangannya di sini have untuk siapa subjeknya? I, you, they, dan we. Kalau untuk has, subjeknya adalah he, she, dan it. Ya, sekali lagi, I, you, they, we untuk have, he, she, it untuk has. Jangan ketuker ya. Nah, ini. Sekali lagi saya simpulkan, kalau negatif tinggal taruh not setelah have atau has. Kalau kalimat tanya tinggal ditukar have has-nya di depan, subjeknya di urutan kedua. Oke. Cukup untuk rumus. Selanjutnya kita beralih ke contoh. Sorry, ini nggak muat ya naruhnya di sini. Naruh have-nya di samping. Sini have, ini has. Oke, ini contohnya untuk have. I have studied since 2 hours ago. Aku sudah belajar atau telah belajar sejak 2 jam yang lalu. Jadi mulai 2 jam yang lalu sampai sekarang dia masih belajar. Sejak 2 jam yang lalu dia terus, si aku terus tetap belajar. Kalau negatifnya, I haven't studied since 2 hours ago. Tinggal taruh not-nya setelah studied. Setelah have. Jadi I have not atau I haven't studied since 2 hours ago. Studied di sini bukan verb kedua ya, tapi verb ketiga. Kebetulan ini regular atau kata kerja beraturan. Jadi regular verb itu sama, tinggal tambahin ada di belakangnya antara verb kedua dan verb ketiga. Tapi jangan khawatir, pastikan setelah have itu adalah pasti bentuk ketiga. Kalau yang regular antara verb kedua dan verb ketiga mirip, tapi kalau yang nanti irregular bakalan beda banget. Contoh kayak berbicara speak, spoke, spoken, nah kan jelas banget kayak drink, drank, drunk, atau see, saw, seen, jauh banget kan verb dua verb ketiganya bisa. Kalau ini nanti hati-hati ya kalau keliru nanti. Di sini yang pasti adalah verb ketiga. Selanjutnya kalimat tanya atau interrogative sentence, have-nya di depan, I-nya di urutan kedua. Jadi kalimat tanya apakah deh? Have I studied since 2 hours ago? Apakah saya sudah belajar sejak 2 jam yang lalu? Karena yang ditanya I, jawabnya you. Kalau ditanya you, jawabnya I, ya kan? Jadi misalkan have you studied? Jawabannya yes, I have, ya kan? Karena dari awal pakai I, jadi harus konsisten I. Kalau dari awal pakai you, jawabnya pasti I. Have you studied? Yes, I have. Have I studied? Yes, you have. Kalau negatif tinggal tambahin not. No, you have not. Atau no, you haven't. Seperti itu ya. Oke, lanjut setelah have kita ke contoh has. Nah, has ini adalah my father. My father kan pronounnya adalah he, kata gantinya. Jadi has-nya adalah yang menggunakan apa? Ya, betul, he, she, dan it. Oke, affirmative sentence untuk has adalah my father has worked in UN for 10 years. Ayahku telah bekerja di atau sudah bekerja di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun udah kerja di PBB. Ayahku udah bekerja sejak gitu ya. Maksudnya sejak 10 tahun yang lalu atau udah selama 10 tahun. Berarti ayahnya bekerja di PBB sejak 10 tahun lalu sampai sekarang. Atau selama 10 tahun masih bekerja, worked. Oke, contoh negatifnya kita lanjut. He hasn't worked in UN for 10 years. Has not ya, atau hasn't. Interrogatifnya tinggal dibalik. Has he worked in UN for 10 years? Yes, he has. No, he hasn't. Karena yang ditanya dia, jawabnya juga dia ya.
gitu, nggak bingung. They juga they, kalau she juga she, karena dia orang ketiga yang dibahas orang lain, jadi jawaban antara pertanyaan dan jawaban juga sama, bukan antara ini tadi antara orang pertama dan orang kedua. Orang kedua atau orang pertama bakalan berlawanan, nggak mungkin ditanya A jawabnya juga A ya kan, ditanya you jawabnya A, kalau ditanya A pasti jawabnya you, karena orang pertama dan orang kedua saling berhadapan, bukan membicarakan orang lain. Atau seperti ini, orang ketiga. Di orang ketiga tunggal ada he, she, dan it. Kalau orang ketiga jamak kan ada mereka. Oke, kalau udah kita udah belajar ya dari definisi, terus kita udah masuk materi tentang verb, yang rumus yang bagian A yang verb kata kerja, udah ada clue-nya, udah ada pattern atau rumusnya. Selanjutnya kita ke contoh. Terakhir exercise, giliran kalian kerjakan buat kalimat seperti ini, have dan has masing-masing satu kalimat ya. Have lengkap dengan afirmatif, negatif, dan interrogatif beserta yes no-nya juga has, have dan has masing-masing satu. Oke, good luck. Jelajahi bahasa, jelajahi dunia bersama DSR Course dan Sobat Indonesia. Sampai ketemu di materi selanjutnya, yaitu present perfect tense yang materi tentang be noun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.